warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Oki Mesinta dengan NIM 20111107. Dan saya Wanda Izharul Haq dengan NIM 2011101 dari kelas IFB 1K Fakultas Komputer Universitas Mulia. Dalam video kali ini kita akan membahas tentang cara perakitan komputer di sini. Semuanya nanti kita rakit dari awal Beserta penjelasannya. Langsung ke videonya. Langsung saja kita ke perangkatnya, yaitu yang pertama monitor. Monitor berfungsi untuk menampilkan informasi yang sudah diproses. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang VGA. Jadi ini VGA ini berfungsi untuk menciptakan atau menampilkan tampilan-tampilan layar. Seringkali ini kita gunakan pada PC. Soalnya untuk VGA sebesar ini biasanya digunakan untuk PC. Tetapi untuk laptop itu berbeda. Selanjutnya, silakan. Selanjutnya fan. Fungsi fan yaitu sebagai alat pendingin atau sebagai pengeluaran panas. Jadi kalau PC kita panas, jadi untuk mesin pendinginnya ini. Lanjut. Dan yang ketiga ada RAM. Jadi ini RAM ini untuk versi lama ini dia masih menggunakan DDR3. Yang saya pakai ini kapasitasnya 4 GB. Jadi ini fungsi RAM itu untuk sebuah tipe penyimpanan komputer yang isinya dapat diakses dalam waktu yang tetap, tidak memperdulikan letak atau data tersebut dalam memorinya ini. Oke, selanjutnya untuk ini yaitu namanya hard disk. Hard disk berfungsi untuk penyimpanan permanen. Jadi fungsi hard disk sendiri itu untuk penyimpanan permanen pada setiap komputer. Lanjut. Dan biasanya kalau hard disk ini ada dua tipe yang sering orang pakai, ada SSD dan hard disk. Kalau misalnya hard disk ini dia masih menggunakan kaset, sedangkan untuk SSD itu dia menggunakan chip. Jadi kalau misalnya kita menggunakan SSD itu lebih cepat untuk ngerender suatu file, sedangkan untuk hard disk ini masih agak lama karena dia masih menggunakan sistem yang lama. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PSU yang ada di bawah sini. Jadi ini PSU ini untuk mengangkat semua perangkat-perangkat yang ada di sini, untuk mendayai semua listrik yang dibutuhkan setiap perangkat-perangkat yang ada di sini. Jadi fungsinya PSU ini. Lanjut kita ke ini ya, bagian utamanya, yaitu biasanya kita harus ada mouse. Mouse ini sebagai alat penunjuk atau pointing device. Kedua yaitu kalau ada mouse berarti ada keyboard. Keyboard ini untuk input data yang berupa huruf, simbol maupun angka. Dan yang paling terpenting untuk sebuah komputer itu adanya prosesor. Ini dia prosesor, walaupun kecil kayak gini tapi tenaganya sangat mutakhir. Jadi prosesor itu berfungsi untuk salah satu komponen penting komputer yang berfungsi untuk memproses data. Jadi ini sangat penting sekali. Otaknya komputer. Dan ini dia motherboard. Cuman dia ada di dalam sini, nanti kita akan perlihatkan. Jadi fungsinya motherboard itu motherboard ini berfungsi sebagai papan sirkuit cetak utama. Di komputer tujuan umum untuk motherboard ini adalah sistem yang lainnya yang dapat diperluas. Jadi fungsinya motherboard. Langsung saja kita ke proses perakitan. Ya guys, ini yang namanya motherboard tadi ya. Kita sekarang memasang otak dari komputer. Selanjutnya kita akan memasang fan-nya. Lalu kita colokkan kabel ini ke sini, ke port yang ini. Ada tulisannya CPU fan. Selanjutnya kita memasang hard disk. Tempatnya ada di sebelah sini.
Lalu kita sambungin kabel SATA-nya di sini, dan di sini portnya ada tulisan SATA seperti ini. Selanjutnya kita pasang RAM-nya di slot yang ini ya guys. Selanjutnya satunya Dia bunyi setek. oke. Selanjutnya kita pasang PCI-nya di sini, tempat slotnya. Oke, lanjut kita pasang untuk lampu indikatornya, ada di sini slot ini. Seperti ini. Lalu kita colokkan ini di slot sini. Lalu kita ini kabel audio ya, di sini ada slotnya seperti ini. Kabel USB, karena dia terdapat 4 pin, jadi kita pasang yang sebelah kanan. Seperti ini. Next kita lanjut ke kabel USB yang satunya. Kita pasang power supply-nya. Kalau tidak ada power supply, ini semua tidak bisa berjalan. Mari kita pasang. Ini adalah power untuk ke motherboard 24 pin. Kita pasang di slot yang di sebelah sini. Kita tancapkan ke slot yang di sini. Oke, ini untuk kabel SATA-nya kita tancapkan ke harddisk. Kalau sudah selesai perakitannya, kita rapikan kabel-kabelnya agar fan-nya juga tidak tersangkut dan berfungsi dengan baik. Oke guys, kita sudah selesai merakit PC-nya seperti yang ada di sini. Semoga PC-nya nyala. Amin. Dan kita coba nyalakannya. Ini untuk tombol power, kita pencet. Sudah nyala? Udah, sudah nyala. Kita lihat di sini sudah nyala. Jadi kita berhasil. Oke, terima kasih. Sekian perakitan dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menambah ilmu untuk kalian semua. Mohon maaf jika kami ada salah kata atau tutur kata yang kurang berkenan. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.